Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang salah satu ekonomi Islam yang menyorot tentang perihal jual beli. Kemarin sudah selesai kita bahas tentang jual beli. Nah sekarang bagian yang kedua yaitu khiyar. Silakan bisa dibuka di file materinya, ada di halaman 274. Silakan dibuka di HP-nya masing-masing. Di halaman 274 yang kedua adalah khiyar. Apa sih yang dimaksud dengan khiyar? Nah, khiyar ini berasal dari kata khiyar yang artinya memilih. Berarti khiyar adalah boleh memilih antara dua, yaitu antara meneruskan akad jual beli atau mengurungkan. Mengurungkan di sini menarik kembali atau jual belinya tidak jadi. Jadi antara pihak penjual dan pembeli ada suatu masa di mana masa tersebut disebut dengan masa khiyar. Dan pada masa itu baik penjual atau pembeli dihadapkan pada dua pilihan. Apakah jual belinya akan diteruskan atau tidak diteruskan? Mengapa harus ada khiyar? Nah, maksud dari adanya khiyar ini adalah supaya baik si penjual ataupun si pembeli itu dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh. Artinya begini, si penjual supaya memikirkan matang-matang dia tidak rugi menjual barang tersebut. Nah, si pembeli pun sama, supaya ketika dia membeli barang dia merasa bahwa dengan membeli barang dia tidak merasa tertipu. Nah, sehingga ada khiyar ya. Selanjutnya jenis-jenis khiyar, ada beberapa jenis khiyar sampai ada 3 jenis khiyar. Yang pertama ada yang disebut dengan khiyar majlis. Khiyar majlis itu pembeli dan penjual boleh memilih antara dua perkara, yaitu melanjutkan atau mengurungkan selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. Jadi masih satu majelis. Biasanya kan lamun anu sok seueur pipilih mah biasanya ibu-ibu biasanya. Itu kan perempuan mah geus biasa. Yang dibelinya satu barang, memilihnya 1 jam. Tahu. Biada jeung pameget mah taralami kan. Rek meser cek begitu. Jadi pameget mah gitu. Kalau ibu-ibu itu biasanya geus milih ieu, ningali deui saja milih deui terus gitu biasa. Nah, itu berlaku khiyar majelis itu selama si penjual dan si pembeli masih dalam satu majelis, masih dalam satu tempat. Kalau sudah berbeda tempat, misalkan di toko ieu milihan, maka teh anu kaage angkat gitu, pergi dari toko tersebut, maka hubungan khiyar dengan si penjual yang ada di toko tersebut itu sudah selesai karena sudah berpisah. Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 orang yang berjual beli boleh memilih akan meneruskan jual beli mereka atau tidak selama keduanya belum berpisah. Kalau sudah berpisah berarti khiyar majelis selesai. Artinya si penjual silahkan menjual kepada orang lain, karena masa khiyar dengan si pembeli yang ini sudah selesai. Yang kedua ada khiyar syarat. Khiyar syarat itu adalah khiyar yang dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau salah seorang. Misal, penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam 3 hari atau kurang dari 3 hari. Artinya begini, cek si penjual teh, sok ya dijual ke kamu harganya 10.000, saya beri kamu 3 hari. Lamun mah 3 hari, dalam 3 hari kamu merasa tidak cocok, boleh kamu kembalikan. Nah, itu kan diberi syarat berapa? 3 hari. Itu khiyar khiyar syarat. Nabi Muhammad bersabda, engkau boleh khiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama 3 hari 3 malam. Berarti itu batas maksimal. Kalau sudah lebih dari 3 hari, maka tidak bisa dikembalikan.
Yang ketiga ada khiyar aibi. Kalau khiyar aibi adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang tersebut terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitasnya. Tur di peser mah tidak ditemukan si cacat tersebut. Wih kabumi diilik-ilik, geuningan ieu ada kekurangannya. Akhirnya karena ada kekurangannya cek si pembeli teh tarik dipulangkan diri ke si penjual, itu boleh, namanya khiyar aibi. Nabi Muhammad SAW bersabda, Aisyah telah meriwayatkan bahwa seorang laki-laki telah membeli budak. Budak itu tinggal beberapa lama dengan dia, kemudian kedapatan bahwa budak itu ada cacatnya. Lalu dia adukan perkaranya kepada Rasulullah. Keputusan dari beliau, budak itu dikembalikan kepada si penjual. Jadi boleh dikembalikan. Nah selanjutnya, dalam jual beli ada istilah tanajus atau konspirasi menipu pembeli. Nah hal ini adalah merupakan hal yang dilarang. Praktek tanajus itu menambah nilai atau harga barang melalui orang yang sudah ditatar atau dilatih sebelumnya. Jadi si penjual melibatkan orang yang ketiga, yang mana orang ketiga tersebut geus kolingan jeung si penjual teh supaya naon? Dia berpura-pura akan membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi. Misal rek ngajual motor. Ya si penjual teh ingin harga motor tersebut misalkan hoyong 15 juta misalkan. Padahal pasaran motor second misalkan ya, dengan kondisi seperti itu hanya 10 misalkan, hanya 10. Nah si penjual ini kemudian melibatkan orang ketiga. Ketika si penjual sedang berdiskusi masalah harga dengan si pembeli, calon si pembeli, datanglah orang ketiga ini yang pura-pura menawar barang tersebut dengan harga 15 juta. Mungkin cek si penjual tuh tinggal ikus itu garek dibere, dibeli 15 juta, kira ku ente teu wani. Sok memeh kasih itu, ente ka ente kan heula gitu. Akhirnya kayak kan daek sabaraha 15 juta. Nah itu nama tanajus, konspirasi gitunya. Nah hal tersebut itu tidak boleh. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah melarang melakukan tanajus atau konspirasi. Jadi dilarang hal tersebut. Sampai di sini untuk penjelasan khiyar dapat dipahami. Jadi khiyar artinya adalah boleh memilih. Ada berapa macam khiyar? Ada 3. 1 ada khiyar majelis, 2 ada khiyar syarat, yang ketiga ada khiyar aibi. Kalau khiyar majelis itu berlaku selama si penjual dan si pembeli belum berpisah. Kalau khiyar syarat maksimal berapa hari? 3 hari. Kalau khiyar aibi dikembalikan kalau ada cacatnya. Selanjutnya yang ketiga, utang piutang. Maksud utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian. Dia akan membayar yang sama dengan itu. Contoh, si A meminjam uang kepada si B dengan nominal 500.000. Maka si A harus mengembalikan uang tersebut kepada si B dengan waktu yang telah disepakati. Misalkan si A teh sumping ke si B teh, saya minjam uang dakar butuh pisan ke si B teh sabaraha 500.000. Ya itu 500.000 nya, tapi sabulan kudu dipulangkeun deui. Da ieu mah duitna duit hirup gitu. Yalah sabulan kembalikan deui. Maka si A dalam jangka 1 bulan itu harus mengembalikan sesuai dengan perjanjian. Tapi dengan nominal sama, yaitu nominalnya sama. Kalau minjamnya 500.000 ya mengembalikannya juga 500.000. Dasar adanya pinjam meminjam firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab.
yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Nah, perhatikan dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita wa ta'awanu 'alal birri, untuk tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan, wa taqwa, dan takwa. Nah, berarti di mana posisi pinjam meminjam? Nah, posisinya adalah dalam kata ta'awanu, tolong menolong. Orang yang meminjam atau yang berhutang itu pasti orang yang sangat membutuhkan. Dari tekir KPP petara ngahutang, Pan. Biasanya nu ngahutang tekir sangat membutuhkan. Maka ada salah satu keterangan yang mengatakan bahwa menghutangkan itu lebih baik daripada memberi, daripada mensedekahkan gitu. Kalau kita mensedekahkan atau memberi, itu kan biasanya belum tentu orang yang kita beri itu membutuhkan. Tapi kalau menghutangkan itu sudah pasti orang yang berhutang itu orang yang sangat membutuhkan. Nah, di sini Allah memerintahkan wa ta'awanu, tolong menolonglah kamu alal birri wa taqwa, tapi awas wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan. Ada tidak berbuat dosa dan permusuhan mah ulah namanya. Tuh orang nganyuk pula pinjam murah duit jangan beli narkoba ulah. Eta ta'awanu alal ismi eta mah. Kemudian ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi telah bersabda, seorang muslim yang mempiutangi seorang muslim 2 kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya 1 kali. Nginjemkeun duit 2 kali, nginjemkeun 2 kali, maka setara dengan memberi 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya rukun utang piutang. Adapun rukun utang piutang, 1 yang berutang dan yang berpiutang. Yang berutang mah berarti anu nambut. Yang berpiutang berarti anu nambutkeun. Yang kedua, barang yang diutangkan. Ini dibuka. Yang kedua adalah barang yang diutangkan. Dan yang ketiga, lafaz atau kalimat mengutang. Contohnya, saya beri utang ini kepada engkau. Jawab yang berhutang, saya berhutang kepada engkau sebesar 1 juta, akan dibayarkan bulan depan. Nah, jadi ada apa? Ada lafaz yang diucapkan. Si yang mengucapkan bahwa saya mengutangkan kepada engkau, nah, anu ngahutang, saya berutang kepada engkau. Ada lafaz. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalkan yang berutang itu memberi kelebihan dari utang, nambut nama 1 juta, ketika mengembalikan 1.100.000 misalnya. Apakah yang 100.000 itu halal atau tidak? Nah, kalau misalkan si yang berutang tersebut, yang mengutangkan tersebut tidak mensyaratkan untuk, ya saya beri nginjem 1 juta tapi engke wayah namulangkeun kudu 1.100.000. Nah, kalau mensyaratkan seperti itu maka itu haram. Namanya riba. Tapi kalau tidak mensyaratkan, nih saya beri kamu pinjaman 1 juta, sebulan kemudian kamu kembalikan utuh. Ternyata yang berutang itu, aduh, urang keur butuh pisan ditulungan, ayeuna urang geus boga, piraku urang teu nganuhunkeun, diberelah 1.100.000, maka yang 100.000 tersebut itu halal, ya. Karena si yang mengutangkan tidak mensyaratkan. Orang yang meminjam berkewajiban untuk mengembalikan barang pinjaman setelah ia mendapatkan manfaat yang diperlukan. Firman Allah,
Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Selesai masalah utang piutang. Sebelum dilanjut ke masalah riba, ada yang ditanyakan utang piutang? Jelas? Jelas. Selanjutnya yang keempat adalah riba. Riba berasal dari bahasa Arab yaitu ziyadah. Artinya adalah tambahan. Meminjamkan 100.000, mengembalikan 110.000, kan ada lebihnya tuh. 10.000. Nah, yang 10.000 itu adalah riba, tambahan. Kalau secara istilah, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara atau terlambat menerimanya. Nah, iya mah dari pengertian ini, misal meminjamkan uang 100.000, ternyata ketika mengembalikan lebih dari 100.000 dan itu disyaratkan, maka itu riba. Atau terlambat, misalkan menukarkan emas dengan emas, ukurannya sama, harusnya ketika menukarkan itu maka ada takobud, ada nanti menyerahkan kemudian menerima, jadi langsung harita. Nah, tapi misalkan diambil dulu tukerannya nanti belakangan, nah itu riba, itunya menukar tapi tidak langsung, maka itu riba. Jadi terlambat menerimanya. Larangan riba terdapat dalam firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, di sini Allah jelas melarang, la ta'kulur riba. Jangan kamu memakan riba. Nah, berarti kalau dilarang jelas hukumnya haram. Selanjutnya dalil nakli riba. Riba hukumnya haram dan dilarang oleh Allah. Dasar hukumnya yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, artinya di sini Allah melarang keras terhadap perbuatan riba. Nah, kalau sedekah bagaimana? Justru kalau sedekah mah dianjurkan. Bagaimana kalau hasil riba tersebut digunakan? Bolehkah kita menggunakannya? Nah, tentu tidak. Allah pun melarangnya. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Nah, tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Misalkan gini, kita menyimpan uang di bank konvensional. Bank kan ada duanya, ada bank syariah, ada bank konvensional. Kita menyimpan uang di bank konvensional. 10 tahun kemudian uang yang ada di bank kita cek. Misalkan lamun nyimpenna ageng 10 juta misalkan, 10 juta. 10 tahun kemudian bisa jadi itu lebih dari 10 juta. Karena kalau di bank konvensional itu ada sistem apa? Bunga, kan? Ada sistem bunga. Yang mana bunga tersebut itu diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Dari mana bunga tersebut didapat? Dari hasil uang tersebut. Jadi uang yang ada di bank itu henteu cicing di bank teh. Tapi oleh si bank dipinjamkan kepada nasabah lain.
Dan nasabah yang meminjam itu disyaratkan oleh pihak bank ketika terlambat membayar maka ada bunga. Tah bunga teh berarti naon eta teh? Riba kan? Bunga tersebut adalah riba dan si bunga tersebut disalurkan kepada orang-orang atau pada nasabah yang menyimpan uang di bank. Berarti bunga bank jelas naon? Riba. Nah, di sini Allah memerintahkan kepada kita wadaru, tinggalkanlah. Artinya orang nyimpen di bank 10 juta, 10 tahun kemudian nu kudu dicanak urang nu sabaraha? Nu 10 juta gitu. Kalaupun ada lebihnya jadi 12 juta, kemudian 2 juta ada mau ulah yang dicanak gitu. Karena itu bukan uang kita, itu adalah riba. Kata Allah, wadaru ma baqiya minar riba. Beda kalau kita nabungnya di bank syariah. Kalau di bank syariah itu akadnya bukan bunga itu. Kalau di bank syariah kita nyimpen uang di bank 10 juta, oleh si bank uang tersebut digunakan untuk akad merubah, untuk akad mudharabah gitu. Misalkan ada yang meminjam uang untuk modal usaha kepada si bank, digunakan untuk usaha. Nah, nanti akan ada bagi hasil dengan pihak bank. Dan si bank merasa bahwa uang ini bukan uang bank, tapi uang nasabah. Maka bagi hasil tersebut itu dibagikan kepada nasabah yang menyimpan uang di bank. Nah, itu mah sistemnya bagi hasil. Kalau bagi hasil mah itu halal, boleh, itu mah bukan bunga. Beda kan? Beda. Beda naon kira-kira antara bunga dengan bagi hasil? Beda naon? Kalau bunga tetap, hari bunga mah tetap, karena dari si peminjamnya pun tetap gitu. Kalau bagi hasil tergantung pendapatan. Kalau pendapatannya banyak hasil dari uang tersebut, berarti si pihak bank akan mendapatkan bagi hasil yang banyak dan akan disalurkan kepada nasabah dengan jumlah yang cukup banyak. Tapi kalau rugi, maka pihak bank tidak mendapatkan bagi hasil dan si nasabah pun tidak akan mendapatkan bagi hasil. Dan ayat di dituna gitu. Jadi dari bagi hasil itu tergantung hasil narana gitu. Nah, jadi beda rata gitu. Sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan. Nah, di sini Allah memerintahkan kepada kita wadaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Di sini Allah mengatakan in kuntum mu'minin. Berarti kalaupun kita mau mengambil riba ya silakan saja, dengan pedah di dia untuk kalebet in kuntum mukminin gitu ya Allah kayak gitu ya. Mun maneh jalma iman, rumah sajalma iman, tong ada riba gitu. Ada rumah sajalma iman mah gitu. Kecuali kalau kamu merasa kamu itu tidak beriman, ya silakan saja merujuk Allah teh gitu. Nah, selanjutnya riba sebagai harta yang tidak ada berkahnya. Allah berfirman, "Wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah." Dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Artinya uang hasil riba itu tidak akan ada berkahnya. Dan namanya uang haram, maka tidak akan ada berkah dari uang tersebut. Selanjutnya sanksi riba meliputi semua pihak yang terlibat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Jabirin radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akilal riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawaun. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, yang mewakilinya, penulisnya, dan kedua saksinya. Dan Rasul berkata, mereka semua berdosa. Berarti dalam hal riba, setiap orang yang berurusan dengan uang tersebut itu mendapatkan dosa yang sama. Anu memakan, anu memberikan, anu mencatat, yang hadir menyaksikan, gitu.
maka sama mendapatkan dosa riba. Larangan Allah tentang riba tadi di atas juga sudah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, itu ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan larangan keras kita memakan riba. Untuk selanjutnya macam-macam riba. Yang pertama ada yang disebut dengan riba fadli. Riba fadli itu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. Sejenis tapi tidak sama. Tidak sama dalam hal apanya? Dalam hal ukurannya. Contoh, 2 gram emas ditukar dengan 2,5 gram emas. Cenah uang tukeran emas, orang boga cenah ye 2 gram. Tapi yang jadi 2 gram setengah. Nah, itu riba. Sama jenisnya, ya. Sama jenisnya tetapi beda ukurannya. Kecuali kalau beda jenisnya, nu ieu mah emas 25 karat, nu ieu mah emas sakarat gitu. Eta mah kan beda hargana oge gitu kan. Ada yang 500.000, ada yang 250.000. Berarti kan 1 gram emas yang 500.000 setara dengan emas yang setara 2 gram emas yang 250.000. Itu mah beda kan kadar naonna, kadar emasna. Nah, kalau satu jenis ya sama 25 karat, ya sama emas 25 karat. Maka kalau mau ditukar maka harus sama apanya? Ukurannya, gramnya harus sama. Kalau 2 gram ya berarti 2 gram lagi gitu. Penukar teh. Atau misalkan menukarkan kambing besar ditukar dengan satu kambing kecil, satu kambing besar ditukar dengan satu kambing kecil. Cenah sarua me ieu ti urang cenah ieu me di kilo teh aya 70 kilo. Ieu mah anakna cenah lah cenah. Tukeran we atuh. Tah, eta ge kumaha? Riba eta teh kitu nya, menukarkan kambing besar dengan kambing yang kecil karena jenisnya sama tetapi ukurannya yang tidak sama. Disebutnya riba fadli. Yang kedua ada riba kordi. Kalau riba kordi itu adalah utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Contoh hal tadi kan, meminjamkan uang 100.000 kemudian harus mengembalikannya 120.000. Berarti yang ribanya itu adalah yang 20.000 eta ngahutangkeun. Tah ieu mah seueur eta nu kieu teh. Biasanya pinjol ya kan, kayak pinjaman online dalam jangka 1 bulan tidak mengembalikan maka utang bertambah gitu. Salah, silakan masuk. Nah, itu riba kordi masuknya. Jadi menghutangkan tetapi dengan syarat si penghutang itu harus mengembalikan dengan nominal lebih dari uang yang dihutangkan. Yang ketiga ada riba nasiah, yaitu tambahan yang disyaratkan dari dua orang yang mengutangi sebagai imbalan atas penangguhan dan penundaan utangnya. Misalkan si A meminjam uang 100.000 pada si B dengan perjanjian waktu 1 bulan. Setelah jatuh tempo si B belum dapat mengembalikan, maka si B harus mengembalikan 150.000. Ini ada jarak. Jadi dendaan lah, seperti dendaan. Soknya diizinkan kurang sabuladeun. Tapi kalau dalam 1 bulan kamu tidak mengembalikan secara utuh, maka utang bertambah. 1 bulan kemudian tidak juga bisa mengembalikan, kemudian akan bertambah lagi. Maka tina 100.000 bisa jadi 1 juta utang. Gitu. Eta mah riba nasiah. Kalau riba kordi, bedanya kalau riba kordi, pokoknya mah penting uang geus keluar, maka mengembalikan harus lebih gitu. Jadi untuk saya jarak, ya sok diberi ayeuna 100.000. Tapi engkau aya nanya, sana jadi dibayar ke sore 120.000. Dari riba kordi. Kalau riba nasiah mah ada jarak. Kalau 1 bulan kamu tidak bisa mengembalikan, maka utang akan bertambah. Dan setiap 1 bulan akan terjadi kelipatan.
maka terus ngagedean naon teh hutang teh riba nasiah. Yang keempat ada riba iyad, yaitu riba dengan sebab berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara si penjual dan si pembeli. Contoh, seseorang membeli 1 ton kacang hijau. Setelah dibayar, si penjual langsung pergi, sedangkan kacang hijaunya belum ditimbang apakah pas atau kurang. Kata riba. Akad heula, dibayar heula, ditimbang acan gitu ada ditimbang teh. Ini teh si penjual teh gitu ka mana heula berpisah berarti eta riba kuduna bereskeun heula. Timbang heula pus puguh aya saton tuluy kumaha. Akad jual beli geus jelas kan naon eta barangna ari can jelas mah masih riba gitu. Itu ribana riba naon? Riba iyad. Nah itu macam-macam riba. Selanjutnya, dampak negatif dari adanya riba. 1. Menciptakan dan mempertajam jurang pemisah antara orang kaya dan orang yang miskin. Orang miskin meminjam uang kepada si kaya. Si kaya kemudian melipat gandakan utang dari orang yang si miskin. Tungtuna si miskin teh asa diperes ka usaha ku si kaya teh, maka si miskin keheuleun ka si kaya. Si kaya gawena nagih unggal sore unggal isuk ka si miskin. Tuh, para seha we antara si kaya dengan si miskin. Terjadi jurang pemisah. Yang kedua, memutuskan tali persaudaraan terhadap sesama muslim karena menghilangkan rasa tolong menolong. Kalau sekarang gini, meminjamkan uang dengan syarat lebih gulungan sanes. Sanes, tapi ini bisnis gitu. Bisnis untuk memperbanyak uangnya. Beda jeung lamun kieu, sok lah dibere izin ku maneh pokona sok pulangkeun ka urang lamun geus boga, can boga mah ulah awak kawe gitu. Eta mah pugu nulungan, jelas eta mah nya nulungan. Tapi kalau mensyaratkan harus ada lebih ketika mengembalikan dan diberi waktu, maka eta mah sanes nulungan deui, tapi riba. Jadi akhirnya tidak ada tolong menolong di sana. Yang ketiga, menimbulkan sifat rakus dan tamak yang mengakibatkan orang tidak mampu bertambah berat bebannya. Mudah tuh tidak. Nganjukna nanti ngahutangna 100.000 karena tidak mampu membayar, akhirnya setelah dalam jangka waktu lama 100.000 teh bisa jadi nepi ka 1 juta. Utang terus karena setiap bulannya itu berlipat, nambah bulan berlipat, nambah bulan berlipat. Tungtungna mah disetoran, teka bayar da ukur dipake nyetoran naon wungkul, bunga na wungkul gitu. Mampu nyetoran sabulan teh 20.000, ari bungana sabulan sabaraha? 20.000 atuh teh naon teh? Utang teh tah kitu nya. Jadi nanti menambah berat beban orang yang berhutang. Diperes. Yang keempat, menimbulkan eksploitasi oleh pemegang modal besar si kaya kepada orang yang terdesak ekonominya. Dieksploitasi, diambil, dikeruk harta kekayaan anak gitu nya. Harta batur tadi dikeruk dengan cara-cara yang tidak halal. Kudu beunghar, kudu boga modal teh. Karena menu boga modal ngahutang-hutangkeun dan setiap yang berhutang harus mengembalikan dengan lebih pas di setoran ternyata ukur nyetoran naonana wungkul, bunga na wungkul atau paneureun anu beunghar teh tinggal calik we gitu nya. Tinggal calik duit manehna weuteuh. Terus ngalir bungana tiap bulan. Wah, gitu kan enak bener kan. Dan anu ripuh nu mana? Nu nginjem nu ripuhna. Maka kade ulah terjerat dengan pinjaman-pinjaman yang riba seperti itu. Ripuh gitunya. Lamun oge misalkan urang suatu saat kapepet butuh artos cash, kajeun urang menggunakan jasa syariah. Jasa syariah sumping ka Bank Syariah Indonesia BSI. Tapi ka Bank Syariah Mandiri oge ka Bank Syariah, ka Bank Mini Syariah ge bisa. Ka Bank Mini Syariah. Jadi misalkan di hidup ya rek uji kom, butuh laptop,
dalam ngandalkeun di sekolah mah bisi teu kabagian laptopna rek kerjakeun di bumi butuh laptop silakan Anda datang ke Bank Mini Syariah. Pameserkeun ke Bank Mini Syariah. Ke urang tinggal nyetoran ke Bank Mini Syariah. Sistemnya akan murabahah. Lamun laptop misalkan hargana 4 juta, tangke ku Bank Mini Syariah dipameserkeun dengan harga dijual ke urang teh 4.500.000 ya. Nah, maka yang 500 ribunya itu adalah keuntungan pihak bank. Riba termasuk riba. Dan sama akan murabahah. Urang kan teu minjem artosna. Narima naon urang mah? Narima barangna urang teh nyetoran gitu. Dengan nyetoran. Jadi te narima artos lamun kieu mah pihak bank teh. Ieu atuh tajik peserkeun kana laptop 4 juta. Kan ke bayar ka dia 4.500.000 tah eta mah naon? Riba eta. Jadi kuduna pihak bank anu meser urang mah narima naon? Barang. Selesai masalah riba. Selanjutnya yang kelima, sewa menyewa. Sebelum ke sewa menyewa, ada yang ditanyakan masalah riba? Jelas? Selanjutnya sewa menyewa. Dalam kajian keislaman, sewa menyewa disebut dengan istilah ijaroh. Secara bahasa, ijaroh berasal dari kata al-ajru yang artinya pengganti. Sedangkan secara istilah, ijaroh adalah akad atas manfaat yang dimaksud lagi diketahui dengan tukaran sesuai dengan kesepakatan. Jelaslah ada sewa makan orang ambil barang tapi bukan untuk dimiliki barang tersebut, hanya dimanfaatkan dalam kurun waktu tertentu dan kita sepakati dengan si pemilik barang pengganti dari manfaat yang kita gunakan kita membayar berapa. Contoh misalkan orang ke gaduh motor, orang datang kan gaduh motor ya abi gaduh peryogi motor sadinteneun kinten-kinten abi kedah mayar sabaraha sadinten ceuk boga motor sok lah 50.000 sapoe. Tah nu kitu ngaranna naon? Sewa. Jadi motor tersebut tidak menjadi milik kita, hanya selama 1 hari kita boleh memanfaatkan motor tersebut sesuai dengan perjanjian. Dengan kata lain, ijaroh adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Jadi mengambil apanya saja, manfaatnya saja dengan kompensasi kita bayar gitu, untuk menukar dari manfaat tersebut. Manfaatnya ini bisa berupa barang. Contohnya rumah yang dikontrakan, kan? Orang nyicingan bumi eta 1 tahun kita bayar sekian. Rumahnya kan bukan milik kita, tetap milik si pemilik rumah tersebut. Tapi selama 1 tahun itu kita bisa memanfaatkan rumah tersebut dengan kompensasi uang yang kita bayarkan setiap tahun. Atau misalkan mobil yang direntalkan, mobilnya tetap milik orang lain, kita bisa menggunakan mobil tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan kita memberikan imbalan sesuai dengan perjanjian. Itu sewa. Pihak pemilik menyewakan manfaat suatu barang. Pihak pemilik yang menyewakan manfaat suatu barang disebut muajir. Muajir berarti yang menyewakan. Adapun yang menyewa disebut mustajir. Muajir adalah orang yang menyewakan, orang yang menyewa disebut mustajir. Kemudian barang yang disewa, yang diambil manfaatnya disebut dengan ma'jur. Uang yang kita serahkan kepada si muajir disebut ujroh. Lihat bisa pahili. Muajir orang yang menyewakan. Mustajir orang yang menyewa, Ma'jur barang yang diambil manfaatnya. Ujroh imbalan atas manfaat barang tersebut, namanya ujroh. Dalil sewa menyewa. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Wa in aratum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir.
Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Berarti di depan nyawa naon ya? Nyawa naon cik? Nyawa susu ya banyak. Urang teh boga budak, gaduh budak, ari mana teh teu kaluar ci susuna. Ek disusukeun we ka batur. Ya panyusuankeun budak abi wayah nanya sok abi digaji ku abi sabulan sekian. Nah berarti eta nyawa naon tah? Nyawa nu nyusuan eta. Ujroh kan diburuhan anu nyusuan budak. Ieu firman Allah na Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Kan ini yang diambil adalah manfaatnya saja gitu. Susuna manger nih nebogana gitu kan. Kan kurang disewa manfaat unggul jang budak gitu. Yang budak gitu lain yang bapak nale. Sok masuk. Baru orang pisan atuh. Kemudian dalam surat yang lain juga menjelaskan tentang sewa menyewa. Di antaranya ada di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 32, Al-Qasas ayat 26 sampai ayat 27. Kemudian dalam hadis juga disebutkan bahwa Nabi pernah bersabda yang artinya berikan upah buruh sebelum keringatnya kering. HR Ibnu Majah. Termasuk sewa kan ya. Mang pangmaculkeun kebon. Gitu kan? Pangmaculkeun kebon. Kan disewa teh si Mang. Naon anu disewa? Tanagana sabedug diburuhan. Pagawean rapi diburuhan. Memeh keringat kering kurang geus dibayar gitu. Itu kan sewa nyawa tanagana. Selanjutnya rukun ijarah. Yang pertama ada yang menyewa dan yang menyewakan. Ada pihak penyewa, ada yang menyewakan. Syaratnya baik penyewa atau yang menyewakan maka harus orang yang berakal, balik, kehendak sendiri, artinya bukan orang yang dipaksa. Kemudian keduanya tidak bersifat mubazir, artinya bukan orang yang boros gitu. Yang bukan orang yang boros gitu. Jadi kudu anu berakal, balik, bukan dipaksa, kemudian bukan orang yang boros. Yang kedua, rukun ijarah itu adalah sewa. Berarti ada barang yang disewakannya. Yang ketiga ada manfaat. Manfaat. Syarat manfaatnya satu manfaat yang berharga. Yang kedua keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang menyewakan. Kan orang muruhan macul, muruhkeun macul. Maka tah si pihak anu kumaha teh anu nyewakeun bisa tah merekeun manfaatna hartosna bisa ngagawean maculna kitu nya. Ari kitu mah muruhan macul tapi teu gaduga maculna ulah eta mah kitu. Ulah kudu bisa gitu mikeun manfaatna pagaweanna rapih. Kemudian diketahui kadarnya dengan jangka waktu tertentu. Misalkan menyewa rumah jangkanya 1 tahun. Lamun nyewa mobil mah biasanya per harinya. Nyewa mobil, nyewa motor biasanya per hari. Dengan jarak ante jarak namanya. Tapi per hari biasanya gitu dihitung teh. Kemana we? Penting masa poe gitu. Kemudian syarat sah sewa menyewa. Sebuah akad sewa dinyatakan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Kedua belah pihak rela. Si penyewa ridho, si pihak anu nyewakeun oge ridho. Kalau salah satu pihak merasa dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Sesuai dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua, mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah terjadinya fitnah. Lamun rek nyewakeun, lamun rek muruhkeun macul misalkan. Apa ya? Biasana si mang ieu lamun ti jam 7 nepikeun ka lohor teh sok meunang sabaraha bata. Kasanggupanna teh. Nah, jadi aya ukuranana gitu. Berarti geus ngitung. Oh, urang boga 100 bata. Berarti lamun sapoe 35 bata kurang leuwih 3 poeun urang muruhkeun macul teh. Jelas kan?
waktuna aya kadarna bisa dikanyahoan. Kemudian barang yang menjadi objek akad dapat diserah terimakan pada saat akad. Lamun nyewa motor, motornya langsung dibikin harita. Menyewa mobil, mobilnya bisa dibikin harita. Lamun bumi, tah kunci rumahnya. Harita keneh bisa. Kemudian barang yang diserah terimakan termasuk manfaat yang dapat digunakan penyewa. Nah, lamun ayeuna buruhkeun macul, katingali begitu rek dibayar teh tah geus ngan salang naon. Pagawean macuna geus aya. Karek urang diburuhan. Tadi awal kan? Dari awal. Tapi di akhir sebelum keringatnya kering, pagawean geus beres, karek urang dibayar sewana. Kemudian manfaat tersebut, barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan. Berarti lamun nyewa barang yang manfaatnya diharamkan, maka eta mah tidak boleh. Itunya sewa menyewa lagi tidak boleh kalau dalam sesuatu yang diharamkan. Selesai tentang sewa menyewa. Kemudian yang keenam ada syirkah. Tapi untuk syirkah ini bahasanya cukup panjang. Insya Allah lah kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan untuk hari ini? Silakan kalau mau bertanya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, itu saja untuk pembelajaran hari ini karena waktunya sudah habis. Sekarang sudah jam 7.59 dan berakhir saya jam 8.00. Dan harapannya tidak seperti hari ini. Jadi datang ke sekolahnya jam berapa? Jam 7. Jam 7 itu bukan berangkat dari rumah, tapi jam 7 kita mulai belajar. Insya Allah Bapak rek ngusahakeun gitu jam 7 hidup ge kudu ngusahakeun jam 7 cenah rariweuh sarua rariweuh sarua gitu nya.